Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue nggak bakalan ngebahas market. Yang gue bakal bahas sekarang ini adalah exchange Hotbit atau perusahaan Hotbit lah ya. Nah, di sini ada juga yang berkomentar, "Bang, tolong bahas Hotbit dong. Kenapa sih Hotbit selalu maintenance di saat ada token ataupun koin yang sedang ngepam atau market sedang pulih gitu? Ini lebih parah bukan hanya maintenance," katanya. Ini disuspend. Oke, di sini bakalan gue jelaskan sedikit banyaknya ya. Mudah-mudahan ada pencerahan buat teman-teman semua nih para pengguna Hotbit karena gue pribadi pun gue menggunakan exchange ini gitu dan aset gue pun masih ada di sini. Memang nggak banyak tapi masih ada lah ya. Dan buat teman-teman nih, jangan khawatir ya. Sekali lagi gue ingatkan jangan khawatir ya walaupun memang agak sedikit gelisah, galau lah ya. Galau karena memang market kemarin itu nanjak, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi untuk dari aset ini 100% gue jamin aman. Ya walaupun gue bukan bagian dari perusahaan Hotbit, tetapi kenapa gue bisa menjamin, gue bisa meyakinkan gitu bahwa exchange Hotbit ini 100% aman? Karena sekelas exchange dimanapun perusahaan ini berdiri, dia pasti harus memiliki izin. Dia harus mengurus dari segi regulasinya. Kita ambil contoh dari Indodax. Indodax itu nggak akan berdiri kalau memang dia nggak memiliki izin. Itu udah digugat pasti ya sama Bapak Peti, sama OJK gitu. Nah, kenapa dia sekarang masih berdiri? Karena dia memiliki izin, dia mengurus gitu dari segi regulasinya, makanya itu aman. Logikanya gini, jangan gara-gara satu dua orang dari mantan karyawannya ini, seluruh pengguna Hotbit ini ngegeruduk gitu ya ke perusahaannya untuk mengganti rugi, meminta ganti rugi lah kurang lebih seperti itu. Kan nggak mungkin ya. Makanya di sini kenapa sekarang dilakukan suspend sebenarnya ini bukan kesalahan dari exchange Hotbitnya. Hanya saja ada dari salah satu mantan karyawannya yang telah keluar dari perusahaan Hotbit, dia melanggar kode etik, dia melanggar dari SOP yang sudah diberlakukan oleh perusahaan exchange Hotbit. Dan di sini buat teman-teman apabila hanya ingin melihat aset kalian untuk meyakinkan gitu, untuk mengecek lah, kalian masih bisa. Nah, kalian tinggal pergi ke Dana aja atau ke dompet atau ke wallet lah. Di sini kalian bisa ngecek aset kalian masih ada nggak sih? Ini 100% masih ada gitu. Ini masih aman gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Dan sekarang banyak juga gitu media-media yang mengangkat laporan dari exchange Hotbit kenapa disuspend dan di situ pun dari pihak-pihak perusahaan Hotbit atau exchange Hotbit sudah menjelaskan semuanya. Dan sekarang kita bahas sedikit banyaknya mengenai exchange Hotbit kenapa disuspend dan bagaimana dengan aset kita yang ada di exchange Hotbit. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Nah, mengenai exchange Hotbit ini langsung diangkat oleh media newsbitcoin.com ya. Crypto exchange Hotbit menangguhkan layanan setelah penegakan hukum membekukan dananya. Manajer senior panggilan-panggilan. Nah, jadi di sini itu sebenarnya kasusnya bukan exchange Hotbitnya, melainkan dari karyawan Hotbitnya itu sendiri gitu ya, yang memang ada pelanggaran-pelanggaran tertentu gitu. Yang memang melanggar dari kode etik lah kurang lebih seperti itu. Karena setiap perusahaan itu memiliki SOP ya, yaitu kode etik itu yang harus kita jaga gitu. Apalagi ini exchange gitu, perusahaan yang terkait dengan beberapa aset-aset dari investor ataupun para penggunanya gitu. Jadi ini sangat sensitif gitu ya. Makanya di sini dilakukan suspensi terlebih dahulu nih. Nah, di sini pertukaran kripto Hotbit telah mengumumkan penangguhan perdagangan, setoran, penarikan, dan pendanaan di platformnya. Bursa mengatakan penegak hukum telah membekukan sebagian dananya dan memanggil beberapa manajer senior saat mereka menyelidiki kasus kriminal yang melibatkan mantan karyawan bursa. Nah, jadi ini udah jelas sekali exchange Hotbit dilakukan suspend bukan semata-mata exchange-nya bermasalah, tetapi karyawannya ya mantan karyawan exchange Hotbit yang bermasalah. Kalau untuk Hotbitnya ini nggak ada masalah sama sekali ya, apalagi dengan penegak hukum gitu, itu nggak ada. Jadi yang bermasalah ini sekali lagi gue jelaskan adalah dari mantan karyawan Hotbit. Hotbit menangguhkan perdagangan, setoran, dan penarikan ya. Jadi memang sama sekali tidak bisa dilakukan trading gitu, buy and sell ataupun deposit dan juga withdrawal. Pertukaran cryptocurrency Hotbit mengumumkan penangguhan layanannya pada hari Rabu. Perusahaan menulis, nah jadi ini benar-benar per tanggal 10 kemarin ya di hari Rabu. Kami menyesal memberitahu Anda bahwa Hotbit harus menangguhkan fungsi perdagangan, penyetoran, penarikan, dan pendanaan. Waktu yang tepat dari dimulainya kembali tidak dapat ditentukan saat ini. Nah, jadi di sini ya mungkin dari perusahaan Hotbit ini atau exchange Hotbit dia melakukan laporan gitu ya ke penegak hukum. Dan itu di luar ekspektasi lah ya gue rasa. Ya mungkin menurut dari para manajer-manajer dari Hotbit, exchange Hotbit melaporkan itu untuk menindaklanjuti bahwa adanya indikasi gitu ya dari mantan karyawannya.
Tetapi kenapa ini yang terjadi dilakukan suspensi ya, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini kata-katanya kami menyesal gitu memberitahu Anda ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih apa yang dikatakan oleh para karyawan gitu ataupun manajer dari Exchange Hotbit. Dan bahkan di sini pun Hotbit mengajukan pelepasan aset yang dibekukan bursa mencatat, menekankan bahwa aset semua pengguna aman di platformnya. Selain itu, perusahaan mengklaim bahwa semua aset, dana, dan data pengguna di bursa aman dan benar. Dia pun telah menguraikan Hotbit akan melanjutkan layanan normal segera setelah aset dicairkan ya. Jadi udah jelas sekali nih di sini pun Hotbit sudah mengajukan pelepasan aset yang sedang dibekukan gitu. Jadi di sini dia telah mencoba gitu ya untuk bisa dicairkan lagi, dibuka lagi gitu asetnya ya, supaya tidak dibekukan lagi. Dan di sini pun dia telah mencatat nih bahwa semua pengguna yang ada di platform ataupun para pengguna exchange Hotbit, perusahaan pun mengklaim gitu bahwa semua aset, dana, dan data kalian para pengguna exchange Hotbit itu 100% aman dan benar katanya ini. Maksudnya itu aman dan terkendali lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun dia menuliskan lagi gitu, Hotbit akan melanjutkan layanan normal segera setelah aset dicairkan. Di sini untuk para pengguna Hotbit ya mungkin ini untuk deadline-nya, tanggal waktunya itu kapan akan bisa dipertradingkan lagi, akan dibuka lagi secara normal, ini memang belum ada deadline-nya gitu ya. Kapan tanggal pastinya, kapan bulan pastinya ini memang nggak ada. Tetapi di sini intinya ketika memang semua sudah bisa dicairkan itu kalian bisa melakukan trading lagi ataupun deposit, withdrawal di exchange Hotbit ya. Itulah yang dikatakan oleh exchange Hotbit kepada penegak hukum. Dan di sini pun Hotbit telah menjadi pertukaran kripto terbaru untuk menghentikan penarikan pada hari Selasa. Pertukaran kripto Jerman Nuri sebelumnya Bitwala mengajukan kebangkrutan baru-baru ini pertukaran kripto yang berbasis di Singapura yaitu JIPMEX. Menghentikan penarikan dan mengajukan moratorium. Perusahaan kripto lain yang mengajukan kebangkrutan termasuk pemberi pinjaman kripto Voyager Digital dan Celsius Network. Nah, jadi memang sebelum Hotbit ini ada salah satu exchange juga gitu yang berbasis di Singapura yaitu JIPMEX. Dan untuk kasus JIPMEX itu pernah gua bahas juga. Jadi untuk JIPMEX dan Hotbit ini memang sama ya, ada pemberlakuan atau pembekuan dana gitu, tetapi kasusnya berbeda. Untuk Hotbit ini kan ada salah satu mantan karyawannya gitu ya yang melanggar kode etik ataupun melanggar SOP dari perusahaan exchange Hotbit. Untuk dari JIPMEX ini berbeda kasusnya, jelas-jelas berbeda. Untuk JIPMEX itu kalau nggak salah ya, dulu itu gua bahas karena si JIPMEX ini fatal sih menurut gua. Fatalnya kenapa? Karena JIPMEX dia mungkin menggunakan dana investor yang ada di exchange untuk meminjamkan dananya ke apa ya, Bubble kalau nggak salah tuh, ke Bubble Finance dan juga ke Celsius gitu. Nah itu kesalahan dari JIPMEX, makanya dia dibekukan dananya. Kalau untuk JIPMEX ini dia membekukan sendiri gitu ya, bukan dari penegak hukum karena uangnya itu belum balik dari perusahaan Bubble Finance dan juga dari Celsius. Jadi itulah perbedaan antara JIPMEX dengan Hotbit. Kalau Hotbit ini adalah karyawannya gitu yang melakukan pelanggaran dari kode etik ataupun ada indikasi kecurigaan gitu ya terhadap project yang ada di exchange Hotbit. Untuk JIPMEX ini sekali lagi ini jelas-jelas berbeda ya. Menurut gua kalau JIPMEX ini lebih fatal lah. Lebih fatalnya karena si JIPMEX ya mungkin ya menurut pendapat gua yang gua baca di artikel itu bahwa si JIPMEX ini memberikan dana pinjaman terhadap perusahaan Bubble Finance dan juga Celsius Network. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gua sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang masih mempunyai aset di exchange Hotbit, intinya jangan khawatir ya, jangan khawatir karena memang itu udah dijelaskan semuanya, bahkan diangkat juga oleh majalah newsbitcoin.com ya. Jadi memang di exchange Hotbit ini benar-benar aman lah kalau untuk dari segi asetnya. Cuma memang kita hanya bisa menontonnya saja, hanya bisa melihat aja, mengecek-ngecek doang gitu. Mau itu kondisinya lagi naik kah gitu tokennya yang kita punya gitu ya, mau kita jual itu nggak bisa. Jadi cuma bisa nonton aja gitu. Apalagi kemarin banyak banget itu yang ngeluh ya karena memang market udah mulai pulih tapi Hotbit ini malah disuspend gitu ya, dibekukan. Untuk dari exchange-nya ini aman, 100% aman karena dalam setiap exchange itu semua memiliki regulasi, memiliki izin. Jadi buat kalian jangan khawatir. Dan kalau gua pribadi nih ketika memang ini Hotbit udah normal gitu ya, udah bisa digunakan lagi lah secara normal, itu mungkin bakalan gua pindahkan aset gua ke Maxi atau ke Lbank atau ke Bitmart. Intinya yang lebih bagus lah ya, yang lebih baik gitu. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.